perbedaan pendapat di antara para ulama Islam, dan tentu saja perbedaan pendapat itu harus kita sikapi dengan arif, ya, dengan bijak, ya. Semuanya adalah merupakan pendapat-pendapat para ulama kita. Mengapa saya suka untuk menyebutkan perbedaan pendapat? Karena di tengah masyarakat kita mendapatkan perbedaan pengamalan, ya, sesuai dengan pendapat-pendapat yang ada, ya, yang kadang-kadang perbedaan pendapat itu menjadi meruncing, yang kadang-kadang saling menyalahkan, bahkan ada yang saling mensesatkan atau saling membid'ahkan dalam perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu. Nah, dengan mengetahui pendapat-pendapat para ulama, mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama, kita bisa bersikap bijak terhadap perbedaan-perbedaan yang kita lihat dalam pengamalan. Setiap orang memiliki guru, ya, setiap orang belajar dari seorang guru, dan setiap orang memiliki bacaan-bacaan, ya, setiap orang belajar, dan mereka tentu mengamalkan apa yang sampai kepadanya ilmu mereka, ya, ilmu mereka dapatkan dari guru-guru mereka, dari bacaan-bacaan mereka, dari penjelasan yang mereka baca dan mereka dengarkan, maka tentu dia akan mengamalkan apa yang sampai kepadanya ilmu dan pemahamannya. Nah, kalau kita kemudian hanya mencukupkan dengan satu pendapat, ini biasanya kita, begitu kita melihat pendapat yang berbeda, kita akan bersikap menyalahkan, ya, karena tidak sama dengan apa yang saya pelajari. Nah, kalau yang di sana juga dia juga hanya mendengarkan satu penjelasan, dia melihat juga orang yang di sini tadi yang mengingkari dia juga mengatakan, wah, kamu yang salah, ya, ini yang saya pelajari. Kenapa? Karena masing-masing tidak mengetahui bahwasannya di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama Islam. Sehingga dengan menjelaskan perbedaan-perbedaan pendapat ini, kita bisa arif dan bijaksana dalam mensikapi perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat kita. Tentu saja selama apa yang diamalkan masyarakat itu ada sumbernya, ada dasarnya, ada dalilnya, ya. Nah, itu kalau kita sudah menjelaskan perbedaan pendapat, nanti ada yang muncul yang aneh lagi, yang berbeda dari semua yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah memang pengamalan Anda itu memiliki dasar, sumber, adakah memiliki dalil, ataukah dari penjelasan para ulama, ataukah dia hanya memahaminya sendiri saja? Ya, ini tentu tidak setiap orang berhak untuk memahami dalil sendirian, ya, karena untuk bisa memahami dalil kemudian mengkompromikan antara satu dalil dengan dalil yang lain dibutuhkan ilmu. Tidak cukup setiap orang kemudian mengatakan saya bisa baca terjemahan dan saya bisa paham dan saya bisa menggali hukumnya sendiri. Itu tidak bisa, ya. Haruslah ulama-ulama yang memang mumpuni, yang memang memiliki khususnya penguasaan bahasa Arab, paham dalil dalam bahasa aslinya, dan bisa paham penjelasan ulama terdahulu dalam bahasa Arab. Nah, dengan demikian kita bisa menghindari pergesekan-pergesekan, tumbukan-tumbukan orang yang memiliki pengetahuan yang luas, yang mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama, dia bisa menghargai ketika dia melihat orang lain melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang dia pahami.